Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Iksar Armadanti dengan NIM 240601990 dari kelas A3 angkatan 2024 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan membawakan presentasi mandiri mengenai tema yang sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu pendidikan dan masyarakat serta teori belajar. Sebelum ke materi, saya akan membuktikan bahwa proses belajar itu tidak pernah terjadi di ruang kosong. Belajar selalu dipengaruhi oleh lingkungan tempat anak itu tumbuh, yaitu masyarakat. Oleh karena itu, di video ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat dua sudut pandang sekaligus, yaitu dari sisi sosiologi untuk melihat hubungan pendidikan dan masyarakat, dan dari sisi psikologi untuk membedah bagaimana sebenarnya cara manusia belajar. Jadi di video ini saya akan membahas mulai dari hubungan sosiologis, tantangan di lapangan, faktor yang mempengaruhi belajar, hingga bedah 4 teori belajar utama. Kita mulai dari pembahasan pertama mengenai posisi pendidikan di dalam sistem sosial. Di sini ada hubungan timbal balik yang sangat kuat dan tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi, masyarakat mempengaruhi pendidikan, artinya apa yang dipelajari di kelas atau kurikulum yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya merupakan cerminan dari kebutuhan dan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Contoh nyatanya yaitu masuknya nilai budaya dalam kurikulum kita. Di wilayah Jawa Barat, sekolah-sekolah memasukkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa Sunda atau mengenalkan seni musik seperti angklung. Kenapa? Karena masyarakat ingin agar generasi mudanya tetap memegang teguh identitas kultural mereka di tengah gempuran zaman modern. Di sisi lain, pendidikan membentuk masyarakat. Sekolah bukan sekedar tempat membaca dan menulis, melainkan laboratorium tempat mencetak manusia. Contoh nyatanya, ketika kita menanamkan etika digital, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleransi kepada siswa, kita sebenarnya sedang mendesain seperti apa wajah masyarakat kita 10 atau 20 tahun yang akan datang. Jika pendidikan kita hari ini berhasil membentuk karakter siswa, maka masyarakat masa depan akan menjadi masyarakat yang beradab dan maju. Melihat kuatnya hubungan ini, ada 3 peran utama pendidikan di tengah masyarakat yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, yaitu sebagai agen perubahan sosial. Pendidikan bertugas membawa pemikiran masyarakat ke arah yang lebih rasional, ilmiah, dan modern. Yang kedua, yaitu mengurangi kesenjangan sosial. Pendidikan adalah jalur paling logis untuk memperbaiki nasib ekonomi. Ketika akses sekolah dibuka lebar, anak dari latar belakang keluarga yang kurang mampu punya kesempatan yang sama untuk sukses di masa depan. Yang ketiga, yaitu membentuk warga negara yang aktif. Di sekolah, kita diajarkan aturan dan tanggung jawab sosial, sehingga ketika terjun ke masyarakat, kita tidak menjadi orang yang apatis atau cuek terhadap lingkungan sekitar. Namun, kita juga harus realistis bahwa peran ideal pendidikan tadi seringkali membentur tantangan nyata yang cukup berat di lapangan. Saat ini ada 2 tantangan besar yang kita hadapi. Yang pertama ada ketimpangan akses. Kualitas pendidikan dan fasilitas penunjang antara kota besar dengan daerah pelosok masih sangat jauh berbeda. Masalah internet atau ketersediaan guru yang kompeten membuat fungsi pendidikan untuk mengurangi kesenjangan belum berjalan merata. Yang kedua yaitu globalisasi. Derasnya arus informasi digital membuat anak-anak kita rentan kehilangan identitas lokalnya. Contohnya yaitu banyak anak yang mungkin lebih hafal tren luar negeri dibanding paribasa atau filosofi budaya daerah mereka sendiri. Disinilah pentingnya peran pendidik untuk memiliki etika digital yang kuat agar bisa mengarahkan siswa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Keberhasilan belajar pun dipengaruhi oleh interaksi beberapa komponen faktor. Yang pertama ada faktor internal dan psikologis, mulai dari kondisi fisik anak, tingkat intelijensinya, hingga aspek psikologis seperti motivasi, minat, perhatian, dan kesiapan belajar. Contohnya yaitu seorang siswa yang pintar sekalipun tidak akan bisa menyerap materi dengan baik jika emosinya sedang stres atau merasa tertekan di kelas. Selanjutnya ada
faktor eksternal dan lingkungan, berupa pengaruh dari pola asuh keluarga, lingkungan pertemanan, hingga lingkungan fisik kelas. Contohnya, jika ruang kelas terasa panas, pengap, atau tidak didukung sarana yang memadai seperti proyektor atau alat peraga, maka fokus belajar siswa pasti akan menurun. Selanjutnya, yang ketiga yaitu faktor pendekatan belajar. Ini berkaitan dengan strategi siswa. Apakah mereka belajar hanya dengan menghafal mentah-mentah demi nilai ujian, atau mereka benar-benar berusaha memahami konsepnya secara mendalam? Disinilah tugas guru untuk menyelaraskan metode mengajarnya dengan gaya belajar unik mereka. Untuk mengatasi beberapa faktor tadi, psikologi pendidikan melahirkan beberapa teori belajar yang menjadi pedoman kita dalam mengajar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu behaviorisme dengan tokoh utamanya yaitu Skinner dan Ivan Pavlov. Teori ini memandang belajar sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi karena adanya hubungan antara stimulus dan respon. Sederhananya, teori ini fokus pada hal-hal yang kelihatannya secara fisik dan menggunakan penguatan. Contohnya yaitu seperti guru menggunakan metode drill berupa latihan soal berulang-ulang sampai siswa refleks tahu jawabannya. Implikasi lainnya adalah penggunaan sistem reward and punishment. Misalnya, guru memberikan nilai bintang atau hadiah bagi siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu dan memberikan teguran bagi yang terlambat. Teori ini sangat bagus untuk membentuk kedisiplinan dan pembiasaan dasar, tetapi kurang melatih kreativitas siswa. Selanjutnya, ada kognitivisme, yaitu dari Jean Piaget. Teori ini muncul karena menolak pandangan behaviorisme yang kaku. Kognitivisme menegaskan bahwa manusia bukan robot yang hanya bergerak kalau dikasih stimulus. Fokus teori ini adalah proses mental internal yang terjadi di dalam otak siswa saat belajar. Belajar melibatkan penataan informasi lewat konsep skema, asimilasi, dan akomodasi. Contohnya, dibandingkan hanya menyuruh siswa menghafal rumus luas lingkaran, guru yang menerapkan kognitivisme akan mengajak siswa melakukan aktivitas berpikir kritis. Misalnya dengan memotong-motong kertas berbentuk lingkaran menjadi bentuk menyerupai persegi panjang sehingga siswa paham dari mana asal-usul rumus tersebut. Tujuannya yaitu menciptakan pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga ada teori konstruktivisme, yaitu dengan tokoh utamanya Lev Vygotsky. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan tidak bisa dipindahkan secara pasif begitu saja dari otak guru ke otak murid. Siswa harus membangun pengetahuan mereka sendiri secara aktif, dan proses ini terjadi paling optimal melalui interaksi sosial. Vygotsky mengenalkan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu wilayah belajar terbaik siswa ketika mereka diberikan tantangan yang sedikit di atas kemampuannya, namun dibimbing oleh guru atau teman sebaya. Contohnya seperti guru menerapkan metode diskusi, kerja kelompok, atau pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Misalnya, siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk memecahkan studi kasus nyata, seperti mencari solusi mengatasi tumpukan sampah di dekat sekolah. Di sini siswa bisa saling bertukar pikiran dan membangun pemahaman baru bersama-sama. Yang keempat, ada teori humanisme dari Abraham Maslow. Teori ini sangat humanis karena melihat proses belajar dari sudut pandang kemanusiaan yang utuh. Fokus utamanya adalah potensi diri, pemenuhan kebutuhan dasar, dan motivasi intrinsik siswa. Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow, seorang murid tidak akan bisa diajak berpikir jernih kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Contohnya, seperti pembelajaran harus benar-benar berpusat pada siswa atau student center. Seorang guru yang humanis tidak akan langsung memarahi siswa yang tertidur atau tidak fokus di kelas. Guru akan melakukan pendekatan personal untuk mencari tahu penyebabnya, apakah anak tersebut belum sarapan, ada masalah di keluarganya, atau merasa tidak aman di kelas. Tugas utama guru adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, inklusif, dan ramah emosi agar siswa bisa mengembangkan potensi terbaiknya dengan bahagia.
Dari apa yang sudah saya bahas tadi, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu pendidikan memegang amanah dan tanggung jawab yang besar dari masyarakat. Dan untuk mewujudkan amanah tersebut, di dalam kelas kita harus memahami faktor belajar serta mampu menerapkan teori belajar yang tepat. Satu poin penutup dari saya yaitu tidak ada satupun teori belajar yang paling hebat atau paling sempurna di atas yang lain. Sebagai pendidik yang bijak, kita harus bisa mengkombinasikannya secara fleksibel. Kita menggunakan behaviorisme saat melatih kedisiplinan dan pembiasaan dasar. Kita menggunakan kognitivisme untuk membangun pemahaman konsep akademik yang matang. Kita menerapkan konstruktivisme agar siswa terampil bekerja sama dalam tim. Dan kita mengadopsi humanisme untuk memastikan kesehatan mental serta emosional anak-anak kita agar tetap terjaga selama belajar. Dengan memadukan perspektif sosiologis dan psikologis ini, kita dapat menciptakan pendidikan yang membebaskan dan memajukan masyarakat. Dengan demikian video presentasi saya, semoga materi ini bisa memberikan manfaat dan pandangan baru bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.